Halo, kita akan membahas soal persamaan kuadrat dari SBMPTN 2013, teman-teman. Seperti ini ya. Dan akan saya tambah soal dengan tipe yang sama, persamaan kuadrat, dari SNMPTN 2010 untuk teman-teman berlatih. Kita kerjakan yang dari SBMPTN 2013. Persamaan kuadrat ini punya akar X1 dan X2. Jika X1 kurang dari negatif 2, X2 kurang dari negatif 2, nilai C-nya yang mana? Nah, ini teman-teman perlu mengetahui konsepnya dengan baik ya. Bagaimana konsepnya yang mudah dipahami dan ringkas teman-teman? Teman-teman bisa lihat video saya ya tentang review persamaan kuadrat, review materi UTBK teman-teman. Linknya ada di deskripsi video. Berhubung ini tempatnya terbatas, ini saya hapus saja ya. Nah, ini sekarang kita bahas ya. Oke, kata soal X1 kurang dari negatif 2. X2 kurang dari negatif 2. Itu artinya X1 dan X2 itu ada, teman-teman. Ada di bilangan real. Oh, jadi X1 dan X2 itu adalah bilangan real. Dan kita tahu X1, X2 atau akar-akar itu bilangan real. Syaratnya adalah diskriminannya lebih besar sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0 ini bisa dipecah jadi 2. Lebih besar dari 0 dan sama dengan 0. Kapan D akan lebih besar dari 0? Itu untuk X1 dan X2 yang pasti beda, teman-teman. Yang tidak mungkin sama. D-nya akan sama dengan 0 itu untuk X1 dan X2-nya yang sama. Akarnya kembar. Sekarang kita lihat, X1 kurang dari negatif 2, X2 kurang dari negatif 2 itu ada kemungkinan sama, X1 dan X2-nya ya. Ataukah sudah pasti beda, teman-teman? Ada kemungkinan sama, ya kan? Contoh nih, misalnya X1 dan X2-nya kita ambil sama-sama negatif 3. Kan memenuhi syarat ini, ya kan? Artinya boleh. Nah, itu kan X1 dan X2-nya sama. Tapi dia juga bisa beda, ya kan? Nah, karena dia bisa beda, bisa sama, maka D-nya harus ini, teman-teman. Dan itu diringkas menjadi ini. Jadi pertama pengerjaannya adalah dari diskriminannya lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya ada lagi yang perlu kita kerjakan teman-teman, yaitu dari jumlah akar-akar sama hasil kali akar-akar. Tapi sebelum ini kita jumlahkan, ruas kanannya ini harus dibikin 0 teman-teman. Nah caranya, agar 0 itu kita tambahkan 2. Berarti ruas kiri juga tambah 2. Menjadi X1 tambah 2, ruas kanan jadi 0. Tanda pertidaksamaan tetap ya. Atau teman-teman mungkin terbiasa sama pindah ruas ya, silakan ya. Ini sama, agar ruas kanan 0 berarti ini tambah 2, ini juga tambah 2. Jadinya X2 tambah 2, ruas kanan jadi 0, tanda pertidaksamaan tetap. Nah, kenapa kita ubah seperti ini teman-teman? Karena jelas kalau dia kurang dari 0 itu negatif. Dua bilangan negatif, kalau kita kali hasilnya pasti positif teman-teman. Nah itu pasti ya. Tapi coba perhatikan yang ini. X1 kurang dari negatif 2. X2 kurang dari negatif 2. X1 kali X2-nya gimana teman-teman? Apakah kurang dari 4? Atau lebih dari 4? Atau bagaimana? Iya kan? Jangan-jangan kurang dari 4. Tapi coba, kalau kita ambil X1 dan X2-nya negatif 3 kan boleh tadi. Ya kan? Sama-sama negatif 3 berarti kalau dikali berapa? Kan 9, ternyata lebih dari 4. Ya kan? Nah, makanya itu tidak memberikan hal yang pasti teman-teman. Yang paling pasti adalah kita ubah ke sini. Negatif ke negatif pasti positif. Nah, sekarang kita operasikan ya. 2 ini kita operasikan. Kita tambah sama kita kali. Yang ditambah terlebih dahulu. 2 bilangan negatif ditambah hasilnya pasti negatif. Sekarang yang kali. Dikali dengan X2 tambah 2 gini. 2 bilangan negatif kalau ditambah pasti positif.
Nah, berarti ada 3 pertidaksamaan ini teman-teman yang akan kita kerjakan. Dah, kita mulai dari mana? Yang paling mudah sih kayaknya ini. Kita mulai dari situ ya. Kita jumlahkan ini. Berarti kan X1 ditambah X2 ditambah 2 ditambah 2 itu tambah 4. Dan kita tahu X1 ditambah X2 itu rumusnya min B per A. A-nya 1, B-nya segini, C-nya 9. Min B per A, negatif C plus 3 per 1. Jadi, positif C plus 3 ya teman-teman ya. Nah, kita bikin ini tinggal C aja. Berarti kita kurangi 7. Ruas kanan juga kurang 7. Jadinya tinggal C, ruas kanan 0 kurang 7 itu negatif 7. Ini tetap. Atau mungkin teman-teman terbiasa sama pindah ruas. Boleh juga ya. Nah, inilah ketemunya teman-teman. Ini yang pertama. Sekarang kita proses misalnya yang sini dulu ya. Kita kalikan X1 kali X2. 2X1. 2X2. Nah, 2-nya boleh kita keluarkan ya. Berarti tambah X2 gini. Tambah 4. Positif atau lebih dari 0. X1 kali X2 itu C per A. C-nya 9, A-nya 1. 9 per 1. 9. Ditambah 2. X1 ditambah X2 itu negatif B per A. B-nya segini, A-nya 1. Berarti jadi C plus 3 ya teman-teman ya. Ditambah 4 lebih dari 0. Kita kalikan ini 2C tambah 6 tambah 4. 6 tambah 4 itu 10. Tambah 9 berarti 19 ya. Lebih dari 0. Semua ruas kita kurangi 19. Jadinya ruas kiri tinggal 2C, ruas kanan negatif 19, tanda persamaan tetap. Kita hendak cari C-nya, semua ruas dibagi 2 ya. Jadinya ruas kiri tinggal C, ruas kanan negatif 19 per 2. Dan kalau dibagi positif, tanda pertidaksamaan itu tetap. Beda halnya kalau dibagi sama negatif ya teman-teman ya, harus dibalik ya. Ini adalah pertidaksamaan kedua yang kita peroleh. Selanjutnya yang ketiga yang belum diproses ini ya. Nah, sekarang kita proses. D lebih besar sama dengan 0. D itu diskriminan, yaitu B kuadrat negatif 4AC. Lebih besar sama dengan 0. B-nya ini ya teman-teman ya. Kuadrat negatif 4. A-nya 1, C-nya 9. Negatif kuadrat itu jadi positif. Berarti tinggal ini kuadrat ya. Dikurang 36. 36 saya ubah jadi 6 kuadrat. Kenapa diubah seperti ini? Karena ada 2 bilangan kuadrat teman-teman. Dan itu dikurang. Nah, kita ingat lagi. Kalau ada 2 bilangan kuadrat dikurang, maka ini tinggal ditambahkan, dikali, kurangkan gitu teman-teman. Berarti ini C tambah 3 tambah 6, C tambah 9, dikali kurangi, C tambah 3 kurang 6, C negatif 3. Nah, gini teman-teman. Ini adalah hasil yang ketiga. Dah. Karena ada 3 pertidaksamaan hasil ini teman-teman, kita bikin garis bilangannya ada 3 juga ya. Yang pertama, dari sini C kurang dari negatif 7. Berarti ada negatif 7 kurang dari negatif 7 itu artinya negatif 7 ke kiri.
Kedua, dari sini, C lebih dari negatif 19 per 2. Negatif 19 per 2 itu sama aja dengan negatif 9,5. Dan itu di kirinya negatif 7 ya. Berarti di sini. Lebih dari, artinya negatif 19 per 2 itu di kanannya. Lebih besar dari itu artinya daerahnya di kanannya, teman-teman. Nah, ini yang di kanan itu semuanya lebih besar dari negatif 19 per 2. Yang ketiga, dari sini. Kita cari kapan 0. C tambah 9, 0, berarti C-nya negatif 9. C kurang 3, 0, berarti C-nya 3. Negatif 9 sama 3. Ini tadi negatif 9,5. Berarti negatif 9 itu di kanannya ya. Sama 3. 3 itu di kanannya negatif 7. Persis di negatif 9 sama 3 ini nilainya 0, teman-teman. Nah, kemudian kita cari positif negatifnya. Cara paling cepat adalah cukup lihat koefisien variabel, yaitu ini C variabelnya ya. 1C itu positif, 1C positif. Kalau dikali, positif kali positif itu positif, sebagai tanda untuk daerah yang paling kanan. Nah, gini. Selanjutnya sini ganti-ganti tanda ya. Yang diminta soal adalah nilainya yang lebih dari 0 itu positif sama 0. Nah, yang positif yang ini teman-teman. Ini ke sana. Sama itu ke sana ya. Sama 0 tuh. Yang 0 mana? Yang 0 di sini. Nah, itu yang 0 ya. Nah, tanda yang kita ikutkan itu kita tebalkan seperti ini. Nah, itu 0 ya, mengakibatkan 0 soalnya. Karena harus memenuhi ketiganya ini, teman-teman, ya. Berarti harus yang semuanya ini, ketiga garis bilangan itu diarsir. Nah, mana yang diarsir semuanya? Di sini ya. Nah, itulah dia C-nya. Ya. Jadi, C-nya itu di antara negatif 19 per 2 sampai negatif 9. Dengan negatif 9-nya itu ada sama dengan. Kita ikutkan soalnya ya. Yang ini tidak ya. Inilah dia jawabannya, teman-teman. Oke, soal ini perlu pemahaman yang baik, teman-teman. Dan konsep persamaan kuadrat yang ringkas tapi benar dan mudah dipahami, teman-teman bisa lihat video saya review persamaan kuadrat, review materi UTBK. Linknya di deskripsi video ya. Atau teman-teman bisa melihat video saya ini berulang-ulang nih, supaya konsepnya itu makin masuk di memori teman-teman ya. Selanjutnya silakan teman-teman coba soal ini SNMPTN 2010 dan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Oke, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih semuanya.